على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan daripada hadis yang berkaitan masalah puasa Ramadan. Itu hadis yang akan kita baca nanti adalah hadis seputar orang yang berpuasa dalam kondisi dia safar, apakah wajib atau diperbolehkan tidak berpuasa. Pendapat yang sahih, orang yang sedang safar dia mendapatkan rukhsah keringanan. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Dalam artian di saat itu dia enggak puasa, cuma nanti di hari-hari yang lain dia menggantikan. Waktu menggantikannya sudah kami sebutkan, tidak harus setelah Ramadan langsungan, Syawal itu enggak harus. Paham ya? Bisa diganti tunda sampai Sya'ban, boleh. Intinya jangan terlambat, itu aja. Paham ya? Semakin cepat dia mengganti semakin bagus. Karena orang itu kan bisa lupa gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat pembahasan berikutnya. Mas'alatun, permasalahan yang baru, masih ada kaitannya masalah orang yang makan dan minum dalam kondisi dia mungkin mengira fajar belum terbit, ternyata setelah dia selesai makan sudah terbit fajar. Itu bagaimana? Hukmu man akala aw syariba wa huwa yadhunnu anna al-fajra lam yatlu', thumma tabayyana lahu khilaf dzalik. Hukum orang yang makan atau minum, dia mengira atau dia menyangka bahwasannya belum terbit fajar. Dia makan, minum, dia kira belum terbit fajar itu loh. Dia kira belum masuk waktu subuh. Fajar ini fajar shadiq ya. Setelah barakallahu fikum, dia makan dan minum tersebut ternyata apa? Nampak. Ternyata sudah terbit fajar. Kata beliau, al-mas'alah khilafiyah fi man akala dhannan anna al-fajr lam yatlu' thumma tabayyana lahu annahu al-fajr qad tala'. Wal qaulu sahih, permasalahan ini ada silang pendapat, tapi pendapat yang benar ini penting ya. Pendapat yang benar, an-siyama batilun, puasanya batal. Puasanya batal. Tapi dia tidak apa, lakinnahu laisa bi'atsim, tapi dia tidak berdosa. Puasanya batal, tapi dia apa? Tidak berdosa. Karena apa? Sudah terbit fajar kok masih makan gitu loh. Paham? Nah, seperti itu. Wa yaqdi yauman badalan anhu, dan nanti menggantikan di hari yang dia tadi makan dan minum tadi itu. Paham? Jadi dia makan minum, dia ngira wah, ini belum terbit fajar shadiq ini. Ini belum masuk waktu subuh ini dimakan ini. Ternyata nampak, ternyata sudah terbit. Batal puasanya, dia tidak berdosa, nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya. Man aftara bil jima' musafiran, fahal talzamuhu kafaratul mujami'? Orang yang batalkan puasa dengan berhubungan badan dalam kondisi dia musafir. Dia safar, perjalanan safar gitu ya. Singgah di suatu tempat istirahat misalkan, dia berhubungan badan dengan istrinya misalkan. Nah, kafarah atau tidak gitu loh. Batalkannya bukan makan, bukan minum, langsung batalkannya dengan berhubungan badan. Kafarah atau tidak? Kita lihat. Wa man aftara bil jima'i musafiran wa laysa 'alaihi kafarah wa inna ma 'alaihi qada. Penting ini. Barang siapa yang berbuka puasa dengan jima' berhubungan badan dalam keadaan dia musafir, maka enggak perlu bayar kafarah, tapi dia wajib qada. Bisa dipahami ya? Na'am.
Kenapa kok enggak wajib kafarah? Ya, karena dia sudah dapat rukhsah. Dia musafir safar itu dapat rukhsah, mau batal silakan enggak masalah. Paham ya? Nah, cuman kalau ketika dia musafir safar dalam kondisi badannya lemah, berat, kok dia nekat puasa, itu bukan kebaikan. Nanti ada hadis yang sering antum dengar, laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Ini bagaimana? Untuk orang yang merasa keberatan, berat, lemas, dia nekat puasa. Padahal dia safar dia. Nah, itu bukan kebaikan. Nah, terus bagaimana? Kalau dia punya kekuatan, badannya tetap tegar, sehat, kuat, kok dia puasa dan kuat, afdal. Walaupun dia safar. Bisa dipahami ya? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita baca faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini bagus sekali sini. Qala asy-Syekh Ibnu Utsaimin fi Fathhi Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram. Wal hasil anna al-kafarah yushtaratu fiha syartan. Kesimpulannya, kafarah itu diwajibkan atas seorang suami yang berhubungan badan siang hari Ramadan itu dengan dua syarat. Kapan wajib? Ada dua syarat. Pertama, an yakuna as-shaumu fi Ramadan, puasanya puasa Ramadan. Berarti kalau puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Daud enggak ada kafarah, batal itu aja. Belum. Puasanya ini khusus puasa apa? Ramadan. Wa an yakuna, yang kedua, wa an yakuna wajiban alaih, puasa wajib baginya. Ramadan kan wajib puasanya. Paham ya? Nah, adapun ketika taruhlah dia berpuasa puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Kok siang hari dia berhubungan badan, batal enggak puasanya? Batal, tapi enggak perlu bayar kafarah karena bukan Ramadan. Nah, dipahami itu ya? Naam. Binaan ala hadainil qaidain, dibangun di atas dua ikatan ini, lau annal insana jama'a fi qada'ir Ramadan fala kafarata lah. Masyaallah, ini penting sekali ini. Berarti bahwasanya seorang apabila dia berhubungan badan ketika dia puasa mengqadha Ramadan, mengqadha loh, bukan Ramadannya ya, mengqadha Ramadan, maka tidak ada kafarah bagi dia. Paham belum? Nah, karena mengqadha Ramadan bisa ditunda di waktu-waktu yang lain. Ya, seperti itu. Walau jama'a fi Ramadan wa huwa sha'im, kalau seandainya dia berhubungan badan di Ramadan dalam kondisi dia berpuasa, lakin shaumuhu laysa wajib, tapi puasanya enggak wajib. Puasa enggak wajib mana? Ya mungkin sakit, safar, kan enggak wajib bagi dia puasa walaupun Ramadan. Nah, itu berarti apa? Hukumnya sama, enggak kafarah. Paham belum? Dia lagi sakit, misalnya sakit di rumah sakit, masuk angin, sakit gigi misalkan. Wah, berhubungan badan ya. Paham ya? Ramadan ini, enggak sembarangan Ramadan. Batal enggak puasanya? Batal, cuman dia tidak perlu bayar kafarah karena puasa tidak wajib untuknya karena dia lagi sakit. Bisa dipahami ya? Nah, Ramadannya Ramadan, puasanya na'am, tapi bagi dia enggak wajib. Kenapa? Karena dia dapat rukhsah keringan karena sakit. Bisa dipahami ya? Na'am. Dibedakan, jangan sampai terbolak-balik atau tercampur. Kama law kana musafiran fala kafarata alaih. Sebagaimana pula ketika dia musafir enggak ada kafarah. Wa hadza yahsul lirajulin safara huwa wa zaujatuhu wa shama wa fi asna'il yaum jama'a zaujatah. Ini terjadi, tragedi ini terjadi ya, yaitu seorang laki-laki safar dengan istrinya, dua-duanya puasa, kemudian di pertengahan hari langsung suaminya berhubungan badan dengan istrinya. Fanaqul al-jima' mubah. Berhubungan badan ini boleh. Karena musafir, ingat-ingat ya, musafir. Walakinnaka aftarta fa 'alaikal qada, tapi kamu batal puasanya dan wajib untuk mengqadha. Kafarah enggak. Ini bedakan ya, jangan sampai keliru. Wa ammal kafarah fala kafarah. Adapun kafarahnya enggak wajib bayar kafarah, enggak perlu kafarah. Kenapa enggak perlu? Karena dia dapat rukhsah tadi itu safar. Wa alaihi fayajuzu lil musafir an yuftir bil jima' kama yajuzu an yuftir bil akl wa syurub. Nah, ini kesimpulannya. Berarti bagi orang tadi itu boleh dia safar kemudian batalkan puasanya dengan jima' langsung boleh. Walaupun belum minum, belum makan langsung berhubungan badan. Boleh. Paham ya? Nah, sebagaimana diperbolehkan ketika dia apa? Batalkan dengan makan dan minum. Antum safar. Enggak lapar antum enggak lapar, enggak haus juga, tiba-tiba beli barakallahu fikum Nescafe hangat gitu ya, antum minum, dosa enggak? Enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena dapat rukhsah. Jadi orang semata-mata safar itu rukhsah sudah itu.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Walaupun antum enggak lapar pun, walaupun enggak haus pun, kalau antum minum atau makan, ngemil misalkan, enggak ada larangan di situ. Rukhsah keringanan. Bisa dipahami ya? Nah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya sekarang kalau seandainya dia milih kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, yang mana orang puasa 2 bulan berturut-turut itu berat nggak kira-kira? Nah, bagaimana kalau ternyata di barakallahu fikum pertengahan dia puasa itu sakit, atau safar, kan terputus. Keterputusan itu dianggap atau tidak itu? Atau ngulang dari awal lagi? Sudah dapat 1,5 bulan sakit dia, pusing kepalanya gitu ya, masa angin misalkan. Nah, besok mau mulai puasa lagi dari awal atau cukup nyambung gitu loh maksudnya. Nyambung kekurangannya kita lihat biar tambah jelas ini. Halit tatabu' fi siyami kafaratul mujami' li ahli fi nahar Ramadan yang qati' idza aftara li udrin aw li ghairi udrin. Apakah berurutan puasa kafarah orang yang berhubungan badan tadi itu di siang hari Ramadan, apakah terputus apabila dia buka dikarenakan alasan atau buka dikarenakan tidak ada alasan, terputus atau tidak? Kita lihat sini. Kita ambil yang sahih saja ya. Kata beliau, faqala ba'duhum, para ulama silang pendapat dalam hal ini. Faqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, bi annahu yanqati idza aftara li ghairi ma udhira. Paham ya? Nah, bahwasanya puasa yang beruntun tadi itu, paham ya? Nah, puasa yang beruntun tadi itu, itu akan terputus apabila dia membatalkan puasa tanpa udzur. Tanpa udzur ini ya, tanpa udzur. Siang itu tiba-tiba barakallahu fikum dia malah kerja atau dia malah barakallahu fikum aktivitas enggak kuat, batal dia. Nanti pendapat yang sahih kerja itu bukan udzur. Kerja panas itu bukan udzur. Paham ya? Nanti sebutkan nanti. Nah, seperti itu kalau tanpa udzur terputus. Wa yajibu alaihi an ya'ud min awwal syahrain. Wa hadha huwal qaul sahih. Ini. Wajib bagi dia mengulangi di awal bulan lagi. Ngulangi lagi. Nah, inilah pendapat yang sahih. Sudah puasa kafarah dapat 1,5 bulan. Tinggal setengah lagi kan? Nah, ketika 1,5 bulan dia malah apa? Batal dia. Batalkan tanpa udzur, tanpa alasan, ngulangi dari awal lagi. Berat ini ya. Nah, makanya Ramadan sabar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wala yujib al-qata' al-haid wan nifas wal marad. Ini penting ini. Adapun kalau terputusnya itu karena haid, karena nifas, karena sakit, berarti udzur atau bukan itu? Udzur, maka tidak terputus. Famasalan sebagai contoh, imra'atun shamat syahra, seorang wanita dia berpuasa sebulan, summa hadat, kemudian dia haid, summa tahurat, kemudian suci. Fatasum, maka kemudian dia puasa, walaysa hadza biqat'in, ini bukan keterputusan. Paham ya? Ini cuma dikiaskan, maksudnya kalau ada udzur, paham ya? Itu tidak apa? Tidak dianggap terputus. Lanjutkan saja. Yang dianggap terputus kalau tidak ada udzur. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian berikutnya wa man kana sha'iman summa marad. Barang siapa yang dia puasa kemudian sakit, fa innahu yuftir zamanul marad. Maka di waktu dia sakit itu dia boleh buka. Summa ya'ud ila siyamih. Kemudian nanti kembali pada puasanya. Wala yaqa'ul qata', dan tidak terjadi keterputusan. Karena sakit, artinya karena sakit. Alal qaul sahih, berdasarkan pendapat yang sahih min aqwali ahli ilm. Jadi kesimpulannya, puasa 2 bulan beruntun tadi, berturut-turut tadi itu, beruntun berturut-turut tadi itu, nanti dianggap terputus kalau dia batalkan tanpa udzur. Tapi kalau dengan udzur tidak dianggap terputus, lanjutkan lagi. Bisa dipahami ya? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, berikutnya. Sekarang kalau dia milih memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin itu orangnya satu atau harus beda-beda orang? Contohnya ada satu orang namanya Mahmud. Namanya Mahmud orangnya. Wah, setiap hari ngasih Mahmud 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60 kali. Boleh atau tidak, atau harus 60 orang gitu loh. Bisa dipahami ya? Itu pertanyaannya. Nah, apakah boleh satu orang tapi 60 kali, atau harus 60 itu beda-beda orang? Nah, ini kita lihat sini.
Al-it'am fi kafaratil mujami' hal yushtaratu fihi an yut'im 60 miskinan am yujzi' fihi an yukarrir al-it'am ala ba'dil masakin. Memberi makan ketika bayar kafarah bagi orang yang berjima' di siang hari Ramadan, apakah disyaratkan harus benar-benar ngasih makan 60 orang miskin atau sah saja dia mengulang-ulang memberikan makan kepada sebagian orang miskin? Jadi enggak sampai 60 orangnya tapi dikasih 60 kali gitu loh. Yang dihitung 60 itu apakah 60 orangnya atau 60 kali gitu loh. Bisa dipahami? Ya, benar. Kita langsung ambil yang sahih di sini, barakallahu fiik. Was sahih fi hadhil mas'alah annahu yajibu alaihi an yut'im 60 miskinan. Kullu miskinin ghairul miskin al-awwal wa la yadur it'amuhum wahidah aw mutafarriqin. Artinya apa? Yang sahih dalam masalah ini adalah wajib bagi dia ngasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin berarti orangnya beda-beda. Setiap orang miskin itu bukan miskin yang pertama tadi. Jadi kalau antum udah ngasih Mahmud, ya jangan Mahmud lagi dikasih. Julaibib misalkan. Paham ya? Orang lain intinya dikasih. Paham ya? Jangan satu orang miskin itu antum kasih 60 kali, itu enggak sah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan tidak masalah dia, nah barakallahu fikum, ngasih makan kepada mereka sekaligus atau di beda waktu. Maksudnya dalam waktu sehari itu langsung 60 semuanya atau beda-beda waktu enggak masalah, yang penting 60 orang miskin. Paham belum? Contohnya gini. Hari Senin dia baru ngasih 30 orang. Kurang 30 hari Selasa. Boleh. Intinya orang miskinnya beda gitu loh. Bisa dipahami ya? Naam. Insyaallah mafhum insyaallah. Nah, sekarang berapa ukurannya ngasih makannya itu? Harus buahnya 2 kilo atau berapa atau bagaimana? Mas'alatun miqdarul it'am likulli miskin. Permasalahan baru. 6. Ukuran memberi makan setiap orang miskin. Berapa ukurannya? Kita lihat sini. Ikhtalafa ahlul ilm fi miqdaril it'am. Ahlul ilm silang pendapat mengenai ukuran memberi makan itu. Ukurannya berapa? Itu para ulama ahlul ilm beda pendapat, silang pendapat. Kita lihat sini. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, as-sa', satu sa' itu 4 mud. 1 mud 1 raupan ini. Ini namanya 1 raupan atau 1 mud namanya. Nah, kalau 1 sa' 4 mud. 1 2 3 4 itu namanya 1 sa'. Paham ya? 1 sa' 4 mud. Nah, wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan mud, 1 mud tak. 1 mud saja. Sebagian mereka. Wa qalu ghairu ada juga yang mengatakan selain itu. Was sahih, ini yang penting ya. Was sahih. Jadi kalau antum baca kitab artikel kayak gini, itu kalau misalkan biar jelas sama orang biar enggak pusing, itu kadang-kala disebutkan global dulu langsung was sahih gitu aja. Pendapat yang sahih mana, yang rajih mana, itulah yang diambil. Was sahih, pendapat yang sahih annahu yu'ta ma yakfihi min ta'amin aw 'asha'in aw ghida'in aw ghada'in aw limaratan wahidah. Apanya? Aw ghida'an. Ghada'in limaratan wahidah. Artinya apa? Yang sahih adalah dia ngasih makan yang cukup ini ya, yang cukup untuk orang miskin tersebut berupa makanan, baik makan malam atau makan siang, untuk sekali makan. Cukup itu loh, cukup sekali makan tuh dia makan cukup. Paham ya? Enggak kurang dia. Nah, wa hunaka ahkamu ukhra muta'alliqah bihadzal bab lakin naktafi bima taqaddama wallahu musta'an. Kesimpulannya, untuk batasan patokan 1 mud, 1 sa' itu enggak jadi tolak ukur. Tolak ukurnya dia makan tuh cukup kenyang gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sekarang baru kita akan masuk ke hadis yang ke-7. Nanti baru penjelasannya. Nah, makanan tersebut otomatis makanan yang sudah siap dimakan, dihidangkan, dan secara logika enggak mungkin nasi tok. Paham ya? Ada lauknya. Paham ya? Kalau nasi saja mungkin enggak dimakan sama dia. Nah, seperti itu. Ayo, na'am. Ayo, kita lihat sini. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah. Istri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini istri yang nomor 1 dalam masalah apa? Ilmunya, keutamaannya. Dalam kondisi seperti itu tidak pernah dinukilkan dari penjelasan para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin. Beliau rihlah mencari ilmu enggak pernah. Ya duduk mulazamah bersama Rasulullah. Aisyah ummul mukminin, penghafal hadis nomor 1. Masih nomor 1 di kalangan para sahabat yang lainnya, walaupun sana ada nomor 1 Abu Hurairah, di antaranya ini Aisyah ummul mukminin ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Beliau termasuk istri beliau yang
istri Rasulullah SAW yang apa dinikahi dalam kondisi masih gadis. Waktu itu dinikahi ketika usia 6 tahun, dukhulnya usia 9 tahun. Namun Allah Ta'ala takdirkan tidak punya keturunan. Karena semua putra dan putrinya Rasulullah SAW bersumber dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang satu dari apa? Seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah yaitu Maria Al-Qibtiyah. Selain itu tidak. Paham? Mulai dari Al-Qasim, Abdullah, ya kan? Kemudian barakallahu fikum Ruqayyah, kemudian barakallahu fikum Fatimah, Ummu Kulthum, siapa lagi? Zainab. Nah, itu semuanya dari Rasul, dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Kalau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Aisyah enggak ada. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan mana yang afdal, Aisyah atau Khadijah? Jawabannya rinci. Kalau dilihat dari awal perjuangan agama Islam, awal-awal permulaan Rasulullah menerima wahyu, kemudian sanjung, didukung, dikasih hiburan, Khadijah afdal. Di awal permulaan. Sampai Rasulullah gemetaran kan, takut kan. Nah, kemudian dihibur oleh siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Zamiluni selimutilah aku. Dihibur oleh Khadijah bintu Khuwailid di awal permulaan Islam. Tapi kalau dari sisi ilmu siapa yang afdal? Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Naam. Kita lihat lagi di sini barakallahu fikum, itu sekedar selingan tentang Aisyah. Dan keutamaan yang lain, Aisyah ini dapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat. Paham ya? Nah, satu surat tersebut barakallahu fikum berisikan tentang apa? Pembelaan tuduhan orang-orang munafikin yang dituduhkan kepada Aisyah bahwasannya beliau berzina. Bayangkan orang munafikin. Siapa? Gengnya siapa? Pentolannya apa? Bosnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu ketika pulang, ini sekedar kisah selingan aja ya. Ketika pulang dari perang Ghazwah Bani Mustalik, ya, Aisyah waktu itu sempat ikut peperangan tersebut. Singgahlah di suatu tempat istirahat. Waktu itu usianya masih muda, dalam kondisi belum berdaging banyak gitu ya, sehingga ketika ditaruh dalam tandu itu ringan. Kan biasanya taruh dalam tandu itu dibikul itu ya, ringan. Nah, ketika singgah ternyata Aisyah Ummul Mukminin ini kehilangan kalung yang dia pinjam dari Asma bintu Abu Bakrin, saudarinya. Paham ya? Nah, carilah dia. Keluar dia dari tandunya, nyari kalung tadi itu. Awal mulanya qada'il hajah dulu. Paham ya? Qada'il hajah mungkin keperluan qada'il hajah. Paham ya? Setelah itu ternyata kehilangan kalung tadi, mencari, balik lagi nyari. Ternyata rombongan udah pergi. Tandunya di bawah kita aja ringan karena mungkin posisinya belum istilahnya masih kecil ya. Jadi posisinya itu dikira Aisyah itu di dalam tandu itu. Sampailah mereka ke Madinah. Nah, tertinggal itu. Akhirnya merasa kehilangan rombongan, kemudian dia berharap semoga mereka merasa kehilangan. Akhirnya apa barakallahu fik, ada satu orang sahabat yang dia itu juga terlambat juga. Itu siapa? Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya kaget ketika Safwan bin Mu'attal As-Sulami lihat Ummul Mukminin kok belum pulang, kaget dia. Langsung mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ummul Mukminin kaget dia. Cuman ucapan itu aja nih ucapkan. Enggak udah ucapan yang lain, kalam, bicara, ngobrol enggak ada. Langsung dekatkan ontanya, langsung apa? Aisyah Ummul Mukminin naik, diantar pulang ke Madinah. Nah, di Madinah sudah apa? Sudah ada orang-orang munafikin nanti di situ. Wah, ini mereka ingin nyebarkan kabar apa? Kabar buruk, yaitu Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya benar, kisah itu dikenal dengan Kisatul Ifki. Kalau antum mau lihat kisahnya, mengharukan dan juga kadang-kadang ikut sedih juga, itu surat An-Nur. An-Nur kita melihat tuh kisahnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung barakallahu fikum bagaimana keadaannya. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Ini sekedar selingan tentang Aisyah Ummul Mukminin. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Apakah aku boleh puasa di waktu safar? Wa kana katsiras siyam. Waktu itu dia ini orangnya terkenal banyak puasa. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Masyaallah. Jika kamu mau puasa, puasalah. Jika kamu mau buka, bukalah. Berarti menunjukkan kalau orang lagi safar boleh puasa, boleh tidak. Ketika antum taruhlah, barakallahu fikum,
safar dan meninggalkan rumah antum, baru berangkat aja, langsung minum kopi, minum teh, enggak ada larangan. Intinya antum safar. Nah, sekarang permasalahannya, kalau antum safar sudah batal kan? Ternyata waktu itu sudah pulang ke rumah antum. Pulang ke kampung dalam kondisi belum buka. Waktu itu waktu belum buka gitu loh. Melanjutkan puasa atau tetap batal? Tetap batal. Karena posisinya antum sudah batal di awal tadi. Paham ya? Ya seperti itu. Nah, kalau gini, antum mau safar, perjalanan gini baru dapat pertengahan enggak jadi safar. Sudah terlanjur batal. Udah makan, minum, kemudian intinya udah ternyata apa? Mobilnya rusak di tengah jalan, enggak jadi apa? Enggak jadi safar, pulang lagi. Menahan atau tetap batal? Tetap batal ya, dia enggak berdosa dia. Dia enggak berdosa di situ. Cuman para ulama silang pendapat dalam hal itu, ada yang mengatakan dia ketika makan dan minum tadi itu enggak berdosa karena dia waktu ini posisi safar. Dan ketika dia batal karena sudah bukan safar lagi, dia menahan. Melanjutkan puasanya. Karena enggak safar kan? Enggak jadi safar kan? Ayo nah. Nanti kita lihat nanti ya. Ayo, itu hadisnya tadi kita lihat di sini. Naam. Satu hadis lagi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari hadis yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im." Dahulu kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada seorang pun yang buka mencaci yang berpuasa dan yang berpuasa mencaci yang berbuka. Maksudnya mengejek gitu loh. Paham ya? Enggak ada satu pun orang yang puasa mengejek yang buka ngejek yang puasa, enggak ada. Berarti menunjukkan bahwasanya saling toleransi di situ. Paham ya? Karena dua-duanya diperbolehkan. Kalau dia punya kekuatan, ya udah puasa. Kalau enggak punya kekuatan, lemas badannya atau semisalnya, maka dia menahan. Maka dia apa? Berbuka. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat faedah di sini. Babus shaum fi safar, bab seputar apa? Puasa di waktu safar dan yang lainnya. Nah, kesimpulannya barakallahu fiik wa hafizakumullah. Ketika orang lagi safar dapat keringanan. Kita lihat hadisnya. Sebelumnya ada ayat di situ, dalilnya dari Al-Qur'an was sunnah ijma'. Sepakat para ulama sepakat bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang sedang safar boleh bagi dia berbuka, tapi wajib atau enggak itu loh. Wajib buka antum safar ya, wajib buka. Atau cuman sunnah? Sunnah. Enggak wajib. Lah kalau dia kuat masa dipaksa buka? Soalnya kalau dia enggak kuat, keberatan baru buka. Tapi kalau ternyata dia kuat ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Paham ya? Karena ada kaidah akhdul azimah aula min akhdir rukhsah, itu kaidah itu. Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Mengambil suatu perkara yang dia berat tapi dia mampu melakukannya lebih afdal daripada mengambil keringanan. Antum ketika hujan, boleh enggak salat di rumah? Boleh, mendapatkan rukhsah. Tapi antum nekat, wah ana mau ke masjid aja lah, pakai payung atau pakai mantel. Berat enggak gitu? Berat. Tapi antum ke masjid dan ada jamaah, afdal. Itu maksudnya. Ini juga sama kan? Antum ketika musafir ada keringanan untuk berbuka, tapi antum kuat, tetap puasa, afdal. Paham? Nah, jadi hukumnya untuk berbuka tadi tidak wajib ya. Nah, hukumnya mustahab. Dalilnya yang satu, perkataan Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau safar, maka menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, sakit di sini nanti kalau tidak salah dibahas, sakit yang bagaimana gitu loh. Apakah semua penyakit langsung dikatakan rukhsah untuk membatalkan puasa? Atau sakit-sakit tertentu gitu loh. Contohnya orang sakit gigi. Kalau sakit giginya sampai benar-benar dia enggak kuat, boleh batal. Paham ya? Tapi kalau teman sakit panu, paham ya? Atau sakit apa istilahnya sakit gatel yang dia masih kuat bertahan berpuasa, ya jangan batal. Paham ya? Nah, ini sakit yang sifatnya itu kaitannya dengan kekuatan dia berpuasa. Paham ya? Nah, seperti ya mungkin demam, masuk angin, itu kan orang biasanya kan lemah, ya kan? Nah, itu baru. Tapi kalau sakit-sakit yang sifatnya di itu, nah seperti sakit gatel atau sakit barakallahu fiikum sakit mata misalkan dan tidak ada pengaruh dengan apa? Dengan kekuatan badannya, maka tetap lanjutkan puasanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini, dalil berikutnya dari As-Sunnah, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala wada'a lil musafir as-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang safar.
Wa syatras shalah, dan setengah salat. Maksudnya setengah salat bagaimana? Orang kalau musafir, salatnya boleh diringkas. Yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu salat zuhur, asar, sama isya saja. Maghrib boleh enggak diringkas? Wah, ini anak musafir ini. Maghrib 3, diringkas 2, boleh enggak? Kalau maghrib enggak boleh ya? Subuh? Enggak boleh. Paham ya? Adanya di situ qasr, diringkas itu zuhur, asar, isya. Tapi kalau jamak, na'am. Jamak itu pun yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib sama isya. Adapun asar dengan maghrib enggak bisa. Subuh dengan isya enggak bisa, atau subuh dan zuhur enggak bisa. Paham ya? Nah, jamak di sini ada jamak takdim, jamak takhir. Paham ya? Jamak takdim, jamak takhir. Antum kalau dengar lafaz jamak dalam ilmu fikih jangan bingung, beda dengan jamak dalam ilmu nahwu. Paham ya? Ilmu nahwu ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Karena orang mungkin kadang ini kok ada jamak lagi di sini. Nah, itu perlu dibedakan. Jamak di sini adalah menggabungkan. Antum boleh ketika safar menggabungkan salat antum. Contohnya antum waktu itu posisi di waktu zuhur. Antum mau jamak asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Antum ketika zuhur jalan musafir. Kemudian ketika waktu asar antum salat zuhur dan asar, berarti jamak takhir. Dah itu aja udah. Paham ya? Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa 'anil hamil awil murdi' as-shaum awis siyam. Dan juga Allah Taala menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang hamil atau sedang menyusui. Paham ya? Karena orang hamil biasanya kan khawatirnya nanti larinya ke janin. Paham ya? Ke bayinya, sehingga dia boleh enggak puasa. Tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Murdi' menyusui juga sama. Menyusui biasanya kalau dia berpuasa kan khawatir kadar air susunya berkurang sehingga anaknya mungkin sakit atau yang semisalnya, boleh dia enggak puasa. Menggantikan di hari-hari yang lain seperti itu. Naam. Jadi kesimpulannya hukum puasa di waktu safar apa hukumnya? Hukumnya apa hukumnya? Dirinci. Kalau dia kuat, tafadhol. Kalau dia enggak kuat, merasa keberatan, jangan. Nanti kena hadis laisa minal birri as-siyamu fi safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Nah, seperti itu. Sekarang kalau ada orang ingkari, antum mau ngapain ya akhi? Ana mau safar. Enggak boleh buka, ayo, enggak boleh buka. Haram kalau buka. Ada orang yang ingkari bolehnya berbuka di waktu safar. Orang ini suruh tobat. Kalau ada yang ingkari kayak gitu. Jelaskan nama beliau nanti, yustatab diminta tobat. Antum tobat ya akhi. Orang musafir boleh dia mau makan, mau minum, mau batal, boleh. Mau lanjut puasa enggak masalah. Dia ngingkari, enggak boleh. Wajib puasa walaupun safar. Nah, itu yang keliru. Yang kita lihat, wa man ankara jawazal fitr lil musafir yustatab. Barang siapa yang mengingkari bolehnya berbuka di waktu safar, yustatab, diminta untuk tobat orangnya. Paham ya? Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, li'anna tarkhisa fi fitril musafir qad jaa'a bil Qur'an was sunnah. Dikarenakan rukhsah, keringanan berbukanya orang yang safar itu setelah datang dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Jadi kesimpulannya yustatab. Orangnya diminta tobat antum ya ittaqillah. Orang musafir itu boleh dia berpuasa, boleh juga berbuka. Paham ya? Naam. Untuk hukumnya bagaimana nanti hukumnya? Hukum berbuka di waktu safar hukumnya apa? Hukumnya wajib atau mustahab? Mustahab. Hukumnya enggak wajib, hukumnya mustahab. Naam. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi hukumnya tidak sampai tingkatan wajib. Nah, kita lihat sini, was-shahih annal fitra lil musafir laisa biwajib. Yang sahih berbuka bagi orang yang musafir tidak wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi tingkatnya tapi sunnah atau mubah aja. Tadi Anda bilang mustahab itu ya. Wallah alam kelihatannya ya mubah aja sih. Mubah. Tergantung keadaannya. Mubah itu boleh. Mau tadi kan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, ya enggak? Jika kamu mau buka, buka. Jika kamu mau puasa, puasa. Berarti kan boleh. Ya, bukan sunnah ya. Jadi ketika orang musafir kok dia berbuka itu hukumnya bukan sunnah, tapi boleh gitu loh. Paham ya? Karena pembebanan syariat ini apa saja? Ada berapa sih? Ahkamu taklifiyah ini. Nah, hukum-hukum pembebanan syariat ini ada berapa sih? Ada 5. Dihafalkan ini ya. Jadi pembebanan syariat ini, hukum pembebanan syariat ada 5. Namanya al-ahkam taklifiyah. Hukum-hukum pembebanan syariat. Pertama, wajib. Kedua, sunnah. Ketiga, haram. Keempat, makruh. Kelima, mubah.
Ini namanya apa? Al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Paham ya? Yang dibebankan kepada kita. Ada yang wajib. Wajib itu kalau dia meninggalkan haram, berdosa nih ya. Paham ya? Tapi kalau dia melakukan dapat pahala. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu kalau dia meninggalkan dia tidak berdosa, tapi afdalnya mengerjakan, itu sunnah. Yang ketiga, haram. Perkara haram kalau dia mengerjakan berdosa, kalau dia meninggalkan dapat pahala. Yang keempat, makruh. Perkara makruh kalau dia mengerjakan melakukannya dia tidak berdosa, tapi afdalnya dia meninggalkan. Mubah. Nah, mubah ini tidak ada ikatan hukum sama sekali, tergantung dengan niat dan tujuannya. Perkara yang mubah itu tidak ada kaitannya dengan apa? Haram, wajib, sunnah, makruh, tergantung dengan niat dan tujuannya. Antum tidur hukumnya apa? Pada asalnya tidur. Boleh atau wajib? Boleh. Tapi kalau antum ingin semangat beribadah nanti biar semangat, biar enggak ngantuk, maka waktu itu pula ketika antum tidur dihitung ibadah dengan niat dan tujuannya tadi. Paham ya? Bisa wajib, bisa sunnah. Tergantung niat dan tujuannya. Hukum asal. Nah, barakallahu fikum, dia memikul tangga, tahu tangga ya? Hukum asalnya apa hukum asalnya? Mikul tangga. Antum tahu tangga antum? Nah, dipikul, hukum asalnya apa? Memikul tangga, wajib atau mubah? Boleh, tapi dia mikul tangga tuh nyuri. Akhirnya jadi apa hukumnya? Haram. Tergantung niat dan tujuannya. Itu nanti masuk dalam kaidah fikih namanya apa? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Ada 5 tadi ya. Wajib, sunnah. Sunnah ini dikenal mustahab, mandub, masnun, sama, jangan bingung. Ini hukumnya apa? Mustahab. Ini hukumnya mandub. Beda ya. Sama. Mandub, masnun, mustahab, sunnah itu sama. Mungkin kalau antum buka artikel ini beda-beda ya. Itu sama hukumnya. Paham ya? Nah, haram. Kemudian apa? Makruh, mubah. Mubah ini tidak memiliki hukum tersendiri, tergantung dengan niat dan tujuannya, ya kan? Nah, wa niyatu syartun lisa'inil amal, biha salahu wal fasadu lil amal. Kata Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, nah wa niyatu syartun lisa'inil amal, biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu syarat untuk apa? Untuk semua amalan. Dengan niatan tersebut suatu amalan dianggap baik atau buruk tergantung dengan niatnya. Paham ya? Seperti itu. Na'am. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Rasulullah as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.